Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan resmi berusia 67 tahun. Puncak peringatan hari ulang tahun berlangsung secara sederhana dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai dampak kebijakan dan efisiensi anggaran. Puncak peringatan digelar dalam rapat paripurna DPRD Maros, Jalan Lanto Deng Pasewang, Kecamatan Turikale pada Selasa 7 Juli 2026. Tamu undangan berjumlah 300 orang berasal dari kalangan internal pemerintah Kabupaten Maros. Meski tak menyampaikan undangan ke pihak luar, nampak Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogao dan Bupati Wajo Andi Rosman turut hadir dalam kegiatan tersebut. Keduanya hadir menggunakan pakaian adat. Yusran Lalogao menggunakan jas tutup warna emas, sementara Andi Rosman berwarna merah marun. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Adi Sudirman Sulaiman hadir sebagai tamu kehormatan dalam kegiatan tersebut. Alhamdulillah tadi ada bantuan yang diberikan, yakni berupa bantuan keuangan senilai 8 miliar lebih itu untuk disalurkan untuk pembebasan lahan di pembuatan jembatan kembar. Kemudian ada beberapa bantuan yang langsung diberikan untuk masjid-masjid kita, dan juga ada bantuan untuk UMKM. Ya, alhamdulillah ini ada tadi beberapa hal yang telah kita sampaikan, bahwa selain Kabupaten Maros sebagai kabupaten yang terus menjaga kawasan KAR sebagai mungkin mendapatkan pengakuan sebagai kawasan UNESCO Global Geopark yang insya Allah akan dilaksanakan revalidasi di tanggal 27 Juli ini. Ya, semoga kita bisa pertahankan. Yang kedua adalah tetap kita memprioritaskan bagaimana Kabupaten Maros menjadi kabupaten inklusif, memberikan pelayanan ke semua masyarakat kita tanpa membeda-bedakan, terutama pada sektor-sektor, misalnya sektor kesehatan. Kita mempertahankan Kabupaten Maros sebagai kabupaten UHC, Universal Health Coverage. Ya, bagaimana kita menjamin kesehatan masyarakat kita, dan juga beberapa perbaikan infrastruktur, baik infrastruktur pendidikan dan juga infrastruktur jalan, irigasi dengan berbagai fasilitasi baik dari APBD kita maupun APBD provinsi ataupun APBD kabupaten lewat impres jalan daerah. Nah, ini beberapa hal yang kita terus lakukan di usia Kabupaten Maros yang ke-67, sampai juga sektor-sektor lainnya. Alhamdulillah pencapaian year to year untuk peningkatan ekonomi Kabupaten Maros tahun ini di triwulan pertama di 2026 mencapai 9,53%. Ini adalah capaian tertinggi kedua di Sulawesi Selatan, dan di tahun 2025 kita mendapatkan peningkatan investasi tertinggi ketiga di Sulawesi Selatan setelah Makassar dan Luhut Timur, baru Kabupaten Maros peningkatan investasinya. Ini beberapa capaian yang telah kita raih di hari lahir Kabupaten Maros yang ke-67. Ya, harapan kita memang kita terus berupaya secara maksimal, baik juga untuk pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, maupun irigasi, dengan berbagai fasilitasi, bukan cuma APBD kita, karena APBD kita saat ini mungkin dana transfer daerah yang tidak seperti dana transfer daerah tahun-tahun sebelumnya yang besar, tetapi alhamdulillah kita dibantu dengan berbagai program. Mudahan kita dapat tahun ini juga kucuran anggaran untuk impres jalan daerah yang kita harus lakukan di pemerintah pusat. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jalan provinsi di Moncongloe ke Toko Bulu sepanjang 9 km itu sudah mulai akan dilakukan pengerjaannya, dan juga beberapa sarana prasarana pendidikan lewat program rapid, dan tetap kita akan memperbaiki sarana kesehatan. Kita mengusul sampai 5 ruas jalan, ya, terutama jalan-jalan di daerah-daerah pegunungan di Camba, Cendana, Malawa, dan Topo. Ini berarti fokusnya di pegunungan ya, Pak? Iya. Fokusnya di pegunungan. Memang kalau di pegunungan, karena memang pegunungan ini jalannya masih belum ada sama sekali. Terkait warga banyak menolak pada saat pertama. Ya, kami perlu jelaskan
bahwa pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi tadi sudah disampaikan sebenarnya seluruh warga yang kita untuk pembebasan lahan ini untuk jembatan itu sudah dilakukan beberapa kali pertemuan. Nah, kemudian dilakukanlah penilaian oleh apresial. Jadi sekali lagi mungkin kecurigaan dari masyarakat bahwa ada orang yang memanfaatkan, ada orang yang melakukan bermain-main dengan penentuan harga ini, sekali lagi itu tidak akan kita lakukan. Ya, tadi disampaikan juga oleh Bapak Gubernur bahwa yang menilai adalah tim apresial ya secara profesional. Olehnya itu kita berharap mudah-mudahan masyarakat bisa menerimanya. Ini masih ada sebenarnya 1-2 saja masyarakat yang masih melakukan proses negosiasi untuk harga. Jadi bukan menolak sebenarnya, tapi dia melakukan proses negosiasi. Ya dia ingin ya mungkin harganya lebih di atas. Sementara ada harga yang sudah ditentukan oleh apresial. Kami naikkan sedikit saja itu sudah salah. Ya. Kan warga bahwasanya tidak ada akses jalan yang diberikan. Enggak juga, enggak benar itu. Jadi sebenarnya itu yang jalur yang dilakukan ini ada juga adalah akses publik yang sudah dilakukan. Kalau persoalan akses jalan kemana kan ini sudah memang peruntukannya. Kita bisa lihat jalur itu sudah 8 jalur, 4 jalur dan dia menyempit di jembatan. Jadi sebenarnya ya jembatan ini harus hadir 2 tahun yang lalu, tetapi pemerintah pusat alhamdulillah tahun ini mengadakan pembangunan jembatan itu. Warga yang dampak rumahnya terdampak terus mereka berdiri akan terjadi pembangunan sebenarnya dari data yang kita dapatkan sebenarnya warga yang belum kita bayarkan karena persoalan administrasi aja. Jadi ada beberapa warga yang belum kita bayarkan, ada yang sudah terbayarkan. Dari 9 pemilik lokasi yang punya lasak, progresnya 1 sudah terbayarkan, Bapak Haji Amirullah. Haji Latif karena belum dibayarkan karena ingin bersamaan dengan bidang tanah bukti penguasaan fisik 120 meter. Kemudian ada beberapa Haji Amirullah masih dalam pemusatan ahli waris. Jadi sebenarnya sudah proses pembayaran. Tidak ada lagi yang menolak sebenarnya, tapi ini masih proses administrasi di BPN. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.